Orang kalau cinta uang, apapun dia akan lakukan, apapun akan dia halalkan, pada yang dia lakukan itu salah. Apa sih yang membuat orang, akhirnya Alkitab juga harus tulis tentang masalah tanah? Orang yang selalu ada masalah dengan tanah atau warisan tanah nih, kira-kira apa yang buat orang harus masuk seperti itu ya? Ya, sekali lagi kita lihatnya dari sisi kitab suci, Pak Doni dan Pak Franky. Lihatnya dari kitab suci, karena kitab suci memberikan keterangan seperti itu. Ya, kalau orang yang bermasalah ya dengan persoalan tanah ini, warisan ini, ribut persoalan ini, memang akarnya memang pada dua hal ini. Yang pertama adalah keserakahan, rakus, tamak, dan juga berkaitan dengan biasa orang bilang cinta uang atau jadi hamba uang itu. Nah, itu kalau tertanam di hati maka berbahaya. Kata serakah itu bisa diartikan sebagai suatu hasrat yang berlebihan atau keinginan untuk memperoleh sebanyak-banyaknya dengan cara yang tidak benar, begitu. Ya, dan tidak itu puas, ya tidak puas begitu, Pak Doni. Makanya di dalam Alkitab, Markus pasal yang ke-7 itu kan mengatakan bahwa dari hati itu timbul segala hal yang jahat. Dari hati itu timbul segala yang jahat. Makanya dalam Markus pasal yang ke-7, 21 dan ayat yang ke-22. Nah, di ayat 21, 22 ini ada banyak hal yang jahat. Dan salah satunya ada kata keserakahan ini. Saya coba baca ya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan. Yang suka berzina dari hati yang jahat. Yang berikut, keserakahan. Nah, ini keserakahan ini timbulnya dari hati yang jahat. Kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, tukang bairi itu timbulnya dari hati. Hujat, kesombongan, nah itu dari hati. Jadi kalau pertanyaan kenapa orang suka bermasalah dengan hal ini, bahkan mati-matian, kakak adik juga bisa saling membunuh, ya, bisa melakukan tindakan yang tidak benar, apalagi saling membenci bertahun-tahun hanya persoalan ini. Ya itu sudah karena hati tidak diisi dengan hal yang benar, hati yang ada tuh keserakahan, hal-hal yang buruk. Begitu. Makanya memang perlu bagi kita untuk hati kita tuh diisi dengan kebenaran, dengan firman Tuhan. Kalau tidak berbahaya. Makanya Alkitab juga bilang dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 bahwa akar segala kejahatan itu cinta uang. Cinta doi. Uang itu tidak salah. Tapi yang salah tuh pribadi kita kalau sudah mulai cinta uang. Kita ini kan harus cinta Tuhan, cinta orang tua, istri, anak ya. Ini cinta uang. Uang tidak bisa cinta kita kembali, saudara. Kan manusia ini kan cinta uang. Nah, cinta uang ini bahaya. Kalau cinta uang, Alkitab bilang begini. Lanjut dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan nilai cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ya, Pak Franky dan Pak Doni ya pernah melewati yang namanya suka seseorang atau cinta seseorang. Bahkan Pak Doni ada sedang menjalaninya sekarang. Nah, kalau kita cinta, Pak Doni suka tahu tuh. Kita kalau cinta seseorang tuh kan mati-matian kita akan buat apapun untuk dia. Begitu, betul kan? Pak Doni? Berkorban. Ya, berkorban, begitu. Nah, ini kalau cinta uang, orang kalau cinta uang, apapun dia akan lakukan, apapun akan dia halalkan, pada yang dia lakukan itu salah. Tapi dia akan lakukan semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan uang. Nah, makanya Alkitab bilang karena cinta uang lah atau memburu uang lah, beberapa orang telah menyimpang dari iman yang menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Akhirnya karena uang mereka mencuri, karena uang mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Pada akhirnya mereka sendiri merasakan murka Tuhan sendiri. Ya begitu, karena kejahatan mereka itu karena cinta uang. Lalu yang berikut Alkitab bilang Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9 bahwa siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Itu Alkitab bilang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan pernah puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Siapa mencintai uang tidak akan pernah puas dengan uang. Jadi memang kalau dari dalam sudah ada keserakahan, hati yang serakah, cinta uang, jadi hamba uang, aduh, itu nanti akan sulit. Itu sulit. Nanti yang kita lakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Menarik dalam terjemahan yang lain, dalam Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 dia bilang begini, orang yang mata duitan tidak pernah cukup uangnya. Ini dalam terjemahan yang lain. Orang yang mata duitan tidak pernah cukup uangnya. Orang yang gila harta. Ini keras sekali. Gila. Ini crazy rich. Orang yang gila harta tidak pernah puas dengan laba. Semuanya sia-sia.
Jadi sia-sia. betul, memang pribadi ini harus kita evaluasi.